Muhammadin.
Tafsir Jalalain surat As-Saffat ayat 133. Dibuka surat As-Saffat ayat 133. Ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa inna lutan jeung satnya Lut laminal mursalina eta estu tisawarehna sapirang-pirang anu diutus. Ulkur caritakeun ku anjeun idnajainahu ngeunaan waktu geus nyalametkeun kami Allah ka eta Lut. Wa ahlahu jeung kakula wargana eta Lut. Ajma'ina tegesna sakabehna illa ajuzan kajaba hiji nini fil ghabirina di sapirang-pirang jalma anu tetep al-baqina tegesna sapirang-pirang jalma anu tetep fil adabi dina siksaan thumma dammarna maka kari-kari ngabinasakeun kami Allah ahlakna tegesna ngahancurkeun kami Allah al-akharina kasa pirang-pirang anu sejena kuffar qaumihi tegesna sapirang-pirang anu kafir ti kaumna Nabi Lut. Wa innakum jeung saistuna maraneh la tamurruna eta estu ngaliwat maraneh alaihim kamaranehna
ala azarihim tegesna kana tapak-tapak maranehna wa manazilihim jeung sapirang-pirang imah maranehna musbihina halna dina waktu subuh ay waqtas sabahi tegesna waktu subuh yakni ngamaksad Gusti Allah bin nahari kana waktu berang wa bil laili jeung ti peuting afala ta'qiluna nah maka teu ngarti maraneh ya ahla Makkah hei urang-urang kota Mekah makana perkara halla anu nimpa eta perkara bihim kamaranehna kaum Nabi Lut anu kalafir fata'tabiruna maka ngalap pelajaran maraneh bihi kana eta perkara wa inna yunusa jeung satnya Yunus laminal mursalina eta estu tisawarehna sapirang-pirang anu diutus idh abaqa dina waktu geus kabur eta Yunus haroba tegesna kabur eta Yunus ilal fulki kana kapal cai al mashhuni anu dipinuhan ku momotan as-safinati tegesna kapal cai al-mamluati anu dipinuhan ku momotan hina ghadaba
nalika bendu eta Nabi Yunus qaumahu ka kaumna lamma lam yanzil samang-samang sacan turun wae bihim kamaranehna kaum naon al-adabu siksaan alladzi anu wa'adahum parantos ngajamjian Nabi Yunus kamaranehna bihi kana eta siksaan farakiba maka numpak Nabi Kangjeng Nabi Yunus as-safinata kana kapal cai fawaqafat maka eureun eta kapal cai filujjatil bahri di tengah-tengah laut faqala maka ngomong saha al-mallahuna sapirang-pirang nakoda omonganana guna eta tetep di dieu tegasna dina ieu kapal abdun ari aya hiji hamba abiqa anu geus kabur eta abdun abaqa anu geus kabur eta abdun min sayyidihi tidununganana eta abdun tudhiruhu anu bisa nembongkeun ka eta abdun naon al-qur'atu undian fasahama maka kaundi eta Nabi Yunus qara'a tegasna ngundi saha ahlus safinati pangeusi eta kapal fakana maka aya eta Yunus minal mudhadina eta tetep di sawarehna
sapirang-pirang anu dielehkeun al-maghlubina tegasna sapirang-pirang anu dielehkeun bil qur'ati undian fa'alqauhu maka ngalungkeun maranehna ka Nabi Yunus fil bahri di laut faltaqamahu maka ngalegleg ka Nabi Yunus naon al-hutu lauk cai ibtala'ahu tegasna ngalegleg Nabiun tegasna ngalegleg eta lau ka Nabi Yunus wa huwa halna ari Nabi Yunus mulimun eta anu nyacat kana dirina ayatin tegasna anu ngalaksanakeun bima kana perkara yulamu anu dicacat Nabi Yunus alaihi kana eta perkara min zihabihi nyatana angkatna Nabi Yunus ilal bahri kalaut warukubihi jeung naikna Kangjeng Nabi Yunus as-safinata kana eta kapal cai bila iznin kalawan teu aya izin mir rabbihi ti pangeranana Nabi Yunus falaula annahu cacak lamun henteu ari sarnyana eta Yunus kana eta aya eta Yunus minal musabbihina tetap di sawarehna jalma-jalma anu ngamaha sucikeun adzakirina tegasna sapirang-pirang anu zikir biqa
qawlihi ku ucapanana eta Nabi Yunus kasiran kalawan anu loba fi batnil huti dina jero beteungna lauk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tegasna ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la bisa maka tangtu cicing eta Yunus fi batnihi dina jero beteungna eta lauk ila yaumi yub'atsuna nepi ka poe dibangkitkeun maranehna la sarang tegesna tangtu jadi tegesna tangtu jadi naon batnul huti beteungna lauk cai beteungna eta lauk cai qabron eta jadi kuburan lahu pikeun Kangjeng Nabi Yunus ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamat wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus ni'matul iman wal islam. Nikmat apa mengating? Iman dan Islam. Ini yang wajib kita pertahankan, yang lebih wajib kita syukuri, itu nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat wal afiyah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah, masya Allah. Juga diberi oleh Allah nikmat bernafas, nikmat mengating mangkaning tereh lebaran, mating mangkaning tereh mangkaning lockdown. Pekre aya nu ngirim mengating kana mobil mating atong sering mating 1 miliar weh.
begitu diterima eureun ngarenghap mengerti. Kumaha tah kira-kira mengerti atoh teu? Aja naon. Ya. Tadi dia urang teh kedah hafal mana nikmat nu mahal, mana nikmat nu murah. Saur pangarsa Buya radhiyallahu anhu, urang mah ai dibere nu gede teu atoh, ai dibere nu leutik atohna kacida. Urang mah mangating kita bukan orang lain, kita mangating. Kita ini mangating kelasnya kelas du'afa. Kelas apa mangating? Kaum du'afa. Kita ini kaum du'afa, orang-orang yang lemah keimanan kita. Kelas orang-orang yang lemah keimanan. Sok mangating. Ya. Betul mangating? Kita ini kelas orang-orang yang lemah keimanan. Da itu nambahan amal soleh mah sugan hariwah gitu. Poe ieu kuring teh nambahan amal soleh hariwah. Hari-hari. Gitunya. Kalau kita tidak menambah amal soleh kita, pada tidak meningkat amal soleh kita biasa-biasa aja Pak. Tidak gelisah, ya penting. Henteu reuas, henteu susah, teu bingung, mikiran hayang nambahan amal saleh. Lupa kita penting. Itu penting ya. Tapi kalau urusan dunia kita berkurang, waduh. Tapi kaita ngadoa bebeakan. Ya, ngawirid hayang supaya nambahan urusan wah eta Quran ditamatkeun, sholawat segala hayang nambahan naon? Dunia. Ya lumayan sakitu ge. Lumayan pakai daek maca Quran, daek pakai wiridannya lumayan. Ngan kade urang teh keur aya di mana di dina kelas kaum du'afa. Da geuningan urusan dunia ngurangan mah hate teh make gelisah sagala teu tenang hate urang. Hati kita gelisah, tidak tenang. Oh, bagaimana caranya ini supaya dunia ini bertambah. Tapi amal soleh teu nambahan. Sugan ngawirid Gusti, amal soleh abdi teh can nambahan wae. Sugan we ku wirid ieu teh jadi tambahan amal soleh. Kitu teh kadang-kadang hilap urang teh. Itulah kaum du'afa. Kita ini kaum du'afa. Mati? Bisa kita mempertahankan hatam Quran mati? Di Ramadan bisa hatam. Coba di Syawal gimana nanti? Bisa kita mempertahankan sholat witir? Di Ramadan witir, kumaha di luar Ramadan? Kade. Ulah Ramadan wungkul sing kabawa tapi ka luar Ramadan. Kita bisa ya giat ibadah di Ramadan, jangan lupa kita pun harus giat ibadah di luar Ramadan. Seperti itu yang kita harapkan menganti. Berapa hari lagi mati? Berapa hari lagi? Lebaran? 2 hari atau 3 hari? Masya Allah, sudah berbunga-bunga hati ya. Bunga hati terek panggih jeung lebaran. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dijelaskan sering kita bahas ya. Diusahakan mengating nih nanti malam 29 mengating ya. Usahakan jangan sampai tertinggal agar kita semua mendapat Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wala yuhramuha illa mahrum, dan tidak mendapat Lailatul Qadar kecuali orang yang terhalang dari ampunan Allah. Jelma nu teu meunang hampura Allah dina bulan Ramadan, jelma nu teu meunang hampura Allah dina bulan Ramadan, eta jelma
anu teu meunang Lailatul. Jika seseorang tidak mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, itulah orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita bahas kemarin-kemarin ada 4 golongan manusia dari kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mereka tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah turunkan pada Lailatul. Yang pertama adalah orang yang minum minuman arak atau yang memabokkan. Kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang. Yang ketiga adalah orang yang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Permusuhan, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai di dalam hati kita ada permusuhan dengan saudara-saudara kita muslimin bersihkan hati kita. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashku madlamatan. Dia mengeluh kepada Rasul terhadap kezaliman. Artinya orang-orang mendolimi dia. Mereka orang-orang menghinanya, mendoliminya, menyakitinya. Pokoknya orang tersebut ini didolim oleh orang lain. Lalu dia itu tidak kuat. Tidak kuat. Digogoreng ku batur, dinyenyeri ku batur, dihina ku batur, diomongkan ku batur, dipitnah ku batur. Sampai dia itu nggak kuat menahan rasa sakitnya hati dengan perilaku orang lain kepada dia. Mereka orang-orang mendolimi dia. Yashku madlamatan. Kemudian bagaimana? Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajlisa. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk duduk. Silakan duduk. Wa arada ayyakhudha lahu bimadlamatihi. Orang ini bermaksud untuk mengambil kezaliman dia. Artinya ingin dibela. Ya Rasulullah, saya ini oleh si anu oleh si anu. Dia ini minta pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hak dia tidak dipenuhi oleh orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal madlumin humul muflihuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang dizalimi, jelma nu dihina ku batur, jelma nu digogoreng ku batur, jelma nu dinyanyeri ku batur. Waalaikumsalam. Nun. Jelma nu digogoreng ku batur, orang-orang yang didolimi, mereka itu hakikatnya al-muflihuna yaumal qiyamah. Mereka orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Mun aya nyaritakeun kagorengan urang, tong ngamak. Mun bisa mah kirim transfer. Mading, aya jelema ngagogoreng urang, cik menten nomor rekeningna gitu. Ya rek transfer. Naon sababna? Nalika urang nyaritakeun kagorengan batur, hakikatna urang keur ngirimkeun pahala amal urang ka batur. Ketika kita menjelek-jelekan orang lain, ya, itu kita sedang mentransfer pahala amal kita. Taraweh dia transfer pahala, hatam Quran transfer, ngaji transfer, beak atau apa orang gitu. Maka dahulu kala ada seorang ulama besar, beliau itu ada seorang yang menceritakan kejelekannya,
Lalu ulama ini mengirim satu nampan makanan kepada orang yang menjelek-jelekkan. Kata ulama ini, terima kasih kamu sudah memberi hadiah kepada saya. Saya juga ini akan hadiah kepada kamu. Tuh. Jadi tong nyari hati, kita dijelek-jelekan sama orang lain, kita dihina, gak usah sakit hati. Ya, gak usah sakit hati. Jadi jangan sakit hati. Ngan kieu di mana orang itu dicarekan ku batur, digogoren ku batur, tong waka nemal. Bisiknya aya di urang. Ibarat kieu mangating, urang gugah kulem, gugah tuluy kaon dangan datu kaburu teh buru kabuju seep waktosna buru-buru teu sibeungeun heula teu ngacaheun. Begitu di jalan, begitu di ondangan aya nu ngawartosan mangating eta punten cileuh. Aya naon? Apaan teu katingali mangating aya cileuh, aya mangating di mana cileuhan katingal teu dina sok. Bakating gudeukeut teu katingal. Karena urang tong waka amak siang ngahina kuring teh kaondangan ieu teh. Yang waka ngama di mana ku batur diomongan bisiknya urang teh gitu. Karena itu. Nah, ini orang apa? Mengadu kepada Rasulullah SAW agar dia diberikan bantuan pertolongan karena orang-orang lain mendolimi dia. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, innal mazlumin humul muflihun yaumal qiyamah. Orang-orang yang dizalim, merekalah orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Ainun ngadolimna kumaha cilaka gitu. Hatina urang ulah jadi jelema zalim. Kita jangan jadi orang yang zalim, bahaya orang zalim itu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadruna manil muslim, manil muflis. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu ada orang yang bangkrut kelak di akhirat? Mating, di akhirat ada orang yang apa Mating? Bangkrut. Lamun jelema bangkrut hatina beunghar heula, kira ku kokoro heula. Hatina loba heula kahadeanana. Loba heula hartana geus loba harta tuluy beak harta. Ini orang mengating banyak amal solehnya. Amal solehnya tapi datang ke akhirat dia bangkrut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya harta benda. Itulah orang bangkrut. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal-amal kebaikan, membawa amal pahala sholat, pahala ibadah, pahala kebaikan, amal soleh. Tapi dia itu di dunianya suka mencaci orang, suka menjelek-jelekan orang, suka menghina orang, suka mendolimi orang, mengambil hak orang. Itu mati. Tahajud osok, taraweh osok, ngaji osok, ngomongkeun kagorengan batur ge. Tah nu kitu nu bangkrut ke daerah. Nu kitu teh bakal bangkrut ke di akhirat. Lamun teu eureun tina dora. Ini yang paling sulit ini lidah mari. Lidah. Karena lidah ini mempunyai watak. Wataknya ingin berbicara. Wataknya lidah ini ingin berbicara. Kalau kita tidak sibukkan kepada kebaikan, nanti bicaranya yang tidak baik. Maka kalau kita ingin supaya yang keluar dari mulut kita yang baik, sibukkan
mulut kita dengan ucapan yang baik, dengan membaca zikir, membaca sholawat, membaca Quran. Nanti tidak ada waktu untuk ngobrol, untuk menceritakan kejelekan orang lain, tidak ada, karena kita sibukkan dengan kebaikan. Nah nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, dia itu ahli ibadah, ahli amal soleh, tapi dia di dunianya pernah berbuat dolim kepada orang lain dan dia belum minta maaf kepada orang tersebut, dia belum meminta halal kepada orang tersebut. Akhirnya nanti mengatakan yang didolimi itu nagih kepada dia, ngantri, anu rek nagih teh ngantri, datang si A nagih ke manehna, dibayar ku kahadian, datang deui sampai habis amal kebaikannya, ditagih, dipindahkeun ganjaranna ka jalma-jalma anu didolim. Setelah itu yang nagih mengating masih banyak, masih ngantri, yang nagih masih ngantri. Akhirnya dosa yang didolimi dipindahkan oleh Allah kepada dosa orang yang dolim. Bangkrut bukan nama di akhirat teh. Atak urang ngaji teh salah sawiosna ngarah urang teu dolim. Dolim ka diri urang, dolim ka pamajikan, dolim ka anak, dolim ka tatangga, dolim ka dulur, loba we. Cacak urang kosong ngaji wae can eureun dolim teh, komal mentara ngaji. Ya. Itu. Kemudian fa'aba ayyakhudha hina sami'al hadis. Ketika orang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang dizalim mereka lah orang-orang yang beruntung kelak pada hari kiamat. Akhirnya orang tersebut, ya Rasulullah, nggak jadi saya, nggak jadi saya mau ngambil hak saya kepada orang tersebut, nggak jadi, biar saya bebaskan. Kenapa? Karena saya mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Tuh gitu cenah, jelema anu dizalim teh jelema anu untung ke di akhirat. Jalma yang beruntung kelak di akhirat. Ngan urang tong hayang jadi jalma dolim. Ngan lamun urang didolim ku batur seuri we. Ading, hayang jalma ngagogoreng urang seuri we. Hah? Kudu jadi stres. Tong orang maring, ya seuri we. Hayang jalma ngewa ka urang seuri. Hayang jalma ngagogoreng urang seuri we. Dalam sebab jelas keuntungan anak. Rasul ngadawukeun innal mazlumin humul muflihun yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang dizalimi mereka adalah orang-orang yang bahagia, yang beruntung kelak pada hari kiamat. Sebaliknya mafhum mukhalafah dari ini hadis, orang-orang yang zalim mereka orang-orang yang celaka kelak di akhirat. Jelma-jelma anu cilaka di akhirat, jelma-jelma anu zalim. Hati-hati ya, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain karena bahaya, celaka kelak di akhirat. Amal ibadah kita habis diberikan kepada orang-orang yang didolimi oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keistimewaan daripada akhlak yang baik, karena dijelaskan tadi tiga golongan. Yang ketiga yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar, orang yang ada di dalam hatinya permusuhan. Ya, dari sekarang mating, kalau kita andai-andai di dalam hati kita ini musuh saya ini anu, jangan, hilangkan semua. Nggak ada untungnya. Teu aya untungna ngukut kangewa jeung papada muslimin, eueuh untungna. Teu aya untungna mati. Ngukut mumusuhan jeung papada muslimin, eueuh untungna. Nu jelas mah rugi jeung cilaka ke di akhirat.
Geus jelas rugi jeung rugi teu penting, teu meunang hampura Allah rugi teu. Lain rugi deui cilaka. Ya. Di mana urang ayeuna lembar mung ngahampura ka batur, hak urang nu dicokot ku batur ku urang teu dihampura batur, urang nu rugi. Urang nu rugi. Urang bung ngahampura batur rugi. Urang mumusuhan jeung batur rugi, rugina teu meunang rahmat, teu meunang hampura, sangsara dunia akhirat. Memeh ke di akhirat sangsara, di duniana sangsara, hirupna teu tenang. Gelisah. Teu aya katentraman hirup, tidak ada ketenangan hidup, keamanan dalam hidupnya. Tidak ada. Hidupnya susah, gelisah. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, innar rajulal muslima, sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim, la yudriku, ada sungguh akan mendapatkan, bil hilmi, dengan sifat hilim, sabar dia, ya, sifat hilim artinya mengalah, tesaruana, hilim dia itu orangnya, tidak besar marah, tegede amal. Dengan sifat hilim, darajatus shaimil qaim, akan mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan orang yang beribadah pada malam hari. Si eta teh padahal mah mati salat puasa sunat tatara. Salat tahajudnya kapeung-kapeung minangkana. Tapi manehna meunang derajat jelma anu puasa jeung jelma anu ibadah ti peuting. Gara-gara naon mangatin? Kenapa? Karena dia punya sifat yang baik. Sifat hati yang baik adalah hilim, tidak cepat marah, ya, hatinya penuh dengan kelembutan, penuh dengan memaafkan, penuh dengan memaklumi. Itu keistimewaan akhlak yang mulia. Kemudian dijelaskan, wa qala rajulun minal muslimin, berkata seorang laki-laki dari muslimin, Allahumma laisa indi sadaqatun atasaddaqu biha, fa ayyuma rajulin asaba min irdi syai'an fa huwa alaihi sadaqah. Ya Allah, tidak ada padaku sedekah. Aku tidak mempunyai sedekah ya Allah untuk aku sedekahkan. Harta aku enggak punya ya Allah. Kekayaan aku enggak punya ya Allah. Aku enggak punya apa-apa ya Allah. Tapi aku ingin sedekah. Ada orang fakir, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa? Uang enggak punya, harta enggak punya, makanan enggak punya, tapi dia ingin sedekah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada padaku sedekah yang aku bisa sedekahkan. Fa ayyuma rajulin, siapa saja orang asaba min irdi syai'an, dia mengambil atau mengganggu harga diriku, ya, dia mengganggu harga diriku, dia mencaciku, dia menghinaku, dia menjelek-jelekanku, fahuwa alaihi sadaqah, ya Allah aku sedekah itu aja, hampura aku abdi Gusti. Tah eta we sedekah ngahampura. Bisi aya Gusti dina dinten ieu jelema nu ngahina abdi, ngagogoreng abdi, itu mencaci saya, ya Allah, pada hari ini aku sedekahkan ya Allah. Aku mensedekahkan pahala kepada dia. Fa'auhallahu ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memberi wahyu Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang tersebut yang sedekah tiap hari. Dengan apa sedekahnya? Membebaskan kesalahan orang lain kepada dia. Katakan kepada dia, kata Allah, inni qad ghafartu lahu. Katakan kepada dia, aku Allah sungguh telah mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah. Kehartos semangating kehartos. Jika kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Jelas keuntungan anak. Mun urang gede hampura ka batur, Allah ngahampura dosa urang.
Untung atau tapi rugi mati? Untung atau rugi? Untung ya. Tapi memang sulit itu. Untuk memaafkan orang lain itu sulit kalau memang kita tidak berusaha. Terus kita berusaha. Bagaimana caranya agar mudah? Kita ingatkan pahala dan keuntungan jika kita memaafkan orang lain. Maafkan istri kita, maafkan suami kita. Ya Allah, jika suami saya ya Allah pada hari ini ya Allah berdolim kepada saya, berbuat dolim kepada saya sedekahkan pahalanya kepada orang kepada suami saya bebaskan ya Allah. Nah seperti itu. Ya Allah, jika hari ini ada suami saya atau istri saya berdolim kepada saya Allah, saya bebaskan ya Allah. Itu karena saya keuntungan naon gadeham urang naon make ingat kesalahan batu rugi, hati tambah poek, hati kita tambah gelap, tambah keras, tambah kotor hati. Tapi kalau kita memaafkan, membebaskan, Allah memaafkan kepada kita. Ini keuntungan daripada memaafkan. Jadi yang ketiga, golongan orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar adalah orang yang masih ada di dalam hatinya permusuhan, dendam, permusuhan dengan sesama muslim. Jangan ada ya. Bersihkan, sudah, lupakan kesalahan orang lain. Ini yang menjadi penyebab kita sulit memaafkan itu, karena kita suka mengingat-ingat kesalahan yang lalu. Geus we nu poe kamari madang geus kaliwat kudu teh kitu. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain. Atas mengerti? Nah itu. Kemudian ada faidatun, nih mating ya. Ini yang berkenaan dengan lebaran. Bagaimana perkenaan lebaran? Yang persiapan lebaran. Yang persiapan naon? Lebaran wirariweuh ya urang mah. Aduh kitu can beuli can beuli. Da tadi diwajibkeun ku pangeran teh diwajibkeun teu. Aya geus bukuh wajib teu riweuh siapa kumaha? Aduh bukuh diwajibkeun ku pangeran dihare-harekeun. Nah ini tadi wajibkan di rariweuh. Tong rariweuh atuh. Black masih kena karosong. Blackna masih kena karosong berarti. Ini ada apa namanya keterangan. Insya Allah ini mencerahkan banget untuk menghadapi apa? Lebaran. Meskipun kita lockdown berarti insya Allah cerah. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah Hasyiyah Tafsir Jalalain juz keempat halaman 454. Dijelaskan an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, berkata Imam Sahal, syakara rajulun ila Rasulillah SAW. Jadi mengating jalminuk sumping ka Rasul teh lain nyaritakeun kasenangan we, kasusah ge caritakeun. Ya Rasulullah abdi teh loba kasusah, loba hutang, loba aya sagala rupa. Nu kaos datang ka ajengan. Marukanan nu datang ka ajengan teh nu nyaritakeun ka bunga hungkul kitu. Loba mah nyaritakeun kasusah berarti. Da aya geus hasil mah sok teu inget ka ajengan teh. Aya can payu mah ajengan nyunkeun doana dah eta. Begitu payu we datang. Engke datang teh ajengan abdi katipu. Jadi ajengan teh nah gitulah. Rasul juga seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW yang datang kepada Rasul itu bukan orang-orang yang menceritakan kegembiraannya saja, bahkan yang menceritakan kesulitan. Ya Rasulullah, saya ini banyak hutang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini ya Allah. Ya Rasulullah, saya ini rezeki ini sempit ya Rasulullah. Heureut rezeki ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Solusinya? Si horeng jujur gitu aja. Masya Allah, tabarakallah, nu sumping teh sugatan nyaritakeun kabungahan wae. Kasusah kabingungnya dicarioskeun. Itulah rahmatan lil
alamin. Syaka rajulun ila Rasulillah SAW, menceritakan, melaporkan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW al-faqra, tentang kefakiran. Ya Rasulullah, saya ini orang fakir ya Rasulullah, nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, kefakiran. Wa dhaiqal ma'isyah, dan sempitnya kehidupan ya Rasulullah. Hidup ini sempit ya Rasulullah. Dunia ini terasa sempit. Atuh keluar gerak. Nya we cicing di imah wae mah. Asa sempit, asa dijadai ini dijadai. Ameng atuh. Oh, Sumatera lega keneh mati. Ibaratnya seperti itu. Karena memang sempit itu sempit hatinya. Hatinya sempit. Jadi terasa sempit. Kalau hatinya lapang, mengating, meskipun rumahnya sempit, terasanya lapang. Ada orang rumahnya besar, mengating, wah, berapa tingkat rumahnya, mengating, bahkan bukan satu rumahnya, banyak, tapi hidupnya terasanya sempit. Sempit hidup teh. Teu karasa lega henteu. Nah, itu karena hatinya sempit. Kalau ingin terasa lapang ini dunia, hatinya haruslah lapang, jangan sempit. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda. Ini orang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Kefakirannya. Tentang apa? Tentang kesempitan kehidupannya. Ya, itu orang fakir nggak apa-apa, apalagi sekarang mau lebaran, ngerti? Nggak ada apa-apa, gimana nih ya Rasulullah? Lamun cek urang ayeuna teh apa? Lamun urang baheula jaman Rasul, supika Rasul bari lebaran ya Rasulullah. Komo ayeuna lockdown ya Rasulullah. Ya teh can aya naon Rasul ya Rasulullah, kumaha teh? Baju can kabeuli minangkana gitu. Dapur can ngebul, kumaha ya Rasulullah ya? Jang ngupat, jang naon dia? Umpamana mun dibasakeun ayeuna mah kitu. Rasulullah SAW mempunyai rasa kasih sayang, ya Masya Allah. Tidak ada yang paling sayang manusia, makhluk Allah, seperti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sangat sayang mati. Nuku maha wae di payunan, nu susah, nu sangsara, nuku maha di payunan kujung-kujung. Artinya dibantu oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, idza dakhaltal baita, jika kamu masuk ke rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka imah teh bade lebat ka bumi teh bang, begitu buka panto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kana fihi ahadun, jika di rumah tersebut ada orang, ayah bojo, ayah putra, ya umpama. Kalau di rumah itu ada orang, kita baca assalamualaikum ketika kita akan masuk rumahnya. Fa in lam yakun fihi ahadun, ketika kita masuk rumah kita, di rumah kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa. Mating, di rumah kita tidak ada siapa-siapa, kosong. Maka kata Nabi, fasallim alayya, ucapkan salam kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita masuk rumah kosong, di rumah gak ada bersiapa-siapa, baca salam nakasa ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapkan ketika kita masuk ke rumah dan di rumah tersebut tidak ada siapa. Osok tara kitu mangati tara. Nah, ini amalkan ya. Kemudian waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Setelah ucap salam kepadaku, para dina salat teh, begitu orang ka imah, di imahna kosong teh sasa, tidak ada siapa-siapa, ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, lalu membaca qul hu 1 kali. Pertama baca salam. Kalau ada orang di situ, assalamualaikum biasa. Kalau tidak ada orang, membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Fa'ala rajulu dzalika. Akhirnya orang tersebut pulang, dia laksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan keyakinan yang penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lama fadarallahu alaihi rizqa. Ya Allah, ini orang yang tadinya fakir, Allah lapangkan rizkinya. Masya Allah, Allah lapangkan rizkinya. Mati luar biasa. Kita nih punya toko, mau masuk toko, mau buka toko, umpamanya baca dulu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dulu kulhu 1 kali. Ya, itu. Akhirnya orang tersebut Allah lapangkan, Allah luaskan rizkinya hatta afadha ala jirani. Bukan hanya dia yang Allah lapangkan rizkinya, sehingga tetangga-tetangganya menjadi lapang rizkinya. Berkah dia ketika masuk ke rumah membaca apa Mating? Salam. Dan membaca apa Mating? Qul huwallahu ahad. Nah ini ya, ini kita menghadapi lockdown ya, dan menghadapi akan datang lebaran. Nah, eta baca Mating. Nah abdi teh geus baca cari keneh wae, da karek melak atuh. Kita ku karek melak karek langsung panen. Mating lamun urang hayang panen teh melak pare sabaraha sasi? 4 sasi, kakarak Pak. Ai urang karek melak jo hayang panen. Karek melak jo hayang. Efekna melakna teh deui salah, teu dicebor. Mating. Nah, artinya kita berdoa pun berusaha meninggalkan kemaksiatan. Kemudian ada lagi Mating nih, kedua ini mah. Ya, ini yang berkaitan dengan masalah menghadapi lebaran. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 38 ya, di kitab syarahnya Maraqil Ubudiyah, Al-Imam Ghazali mengatakan waqra qabla ghurubi syamsi arba suwarin. Baca sebelum terbenam matahari 4 surat ini, jangan sampai tertinggal. Setiap hari jangan sampai tertinggal sebelum terbenam matahari. Makanya terbenam teh surup. Sebelum terbenam matahari makanya baca 4 surat ini, jangan sampai tertinggal. Yang pertama surat wasyamsi wa duhaha. Surat wasyamsi wa duhaha. Yang kedua surat wal laili idza yaghsha. Yang kedua surat wal laili idza yaghsha. Yang ketiga Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang pertama surat apa? Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua wal laili idza yaghsha. Yang ketiga surat Al-Falaq. Yang keempat surat An-Nas. 4 surat ini jangan ditinggalkan sebelum terbenam matahari. Ada apa? Apa rahasianya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Faman qara'a surat asy-syamsi, siapa orang yang membaca surat wasyamsi, razaqahullahul fahma dzaki wal fatnata fi jamil asya. Dia akan diberi rezeki oleh Allah kecerdasan. Jadi calakan lah, ente balak. Jadi calakan cerdas. Nah, itu. Jadi anak-anak kita suruh baca. Kalau anak-anak kita biar cerdas, suruh baca anak-anak kita sebelum terbenam matahari, wasyamsi wa duhaha, terus wal laili idza yaghsha, al-falaq, an-nas. Minimal 4 itu. Yang pertama itu keuntungannya, khasiatnya. Pembacaan wasyamsi wa duhaha itu jika kita baca sebelum terbenam matahari tiap hari akan diberikan oleh Allah kecerdasan di dalam akal kita. Yang kedua, wa man tala surata wal laili hufidha min haqqis satri. Siapa orang yang membaca surat wal laili maka dijaga orang tersebut dari dibukakannya aling-aling. Artinya dia akan ditutup oleh Allah keburukannya. Siapa orang yang ditutup oleh Allah keburukannya di dunia? Man satara akhahu aurat akhihi satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Ada keterangan siapa orang yang menutup menutup aib orang lain, dia akan ditutup aibnya kelak di akhirat. Jadi kita mengharap Allah tidak membukakan aib kita di dunia. Yang kita harapkan mudah-mudahan nanti di akhirat tidak dibukakan aib kita. Amin.
Karena mengatakan kalau aib kita, kesalahan kita dibukakan oleh Allah, ya Allah, malu kita mengatakan. Ya, kita ngaji malu, kita ke masjid malu, kita sama ke orang lain ketemu malu kalau dibukakan keburukan kita. Ya. Nah, orang yang membaca surat awal laili idza yaghsha akan dijaga dari terbukanya ya aibnya, akan ditutup, bahkan nanti di akhirat ditutup aibnya oleh Allah. Artinya tidak dipermalukan kelak di akhirat. Wa man tala suratul falaq wuqiya as-su'a. Siapa orang yang membaca surat Al-Falaq, dia dijaga dari segala keburukan. Apapun keburukan Allah jaga berkat membaca surat Al-Falaq. Wa man tala surat An-Nas. Siapa orang yang membaca surat An-Nas, usima minal balaya wa uidha minasyaitan. Dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai bala bencana dan dijaga dari gangguan setan. Masya Allah. Insya Allah virus corona mengatin nggak mau kenal sama kita, ya nggak mau kenal sama kita. Maunya kenalnya sama ya yang dimurkai oleh Allah aja lah ya. Itu jangan yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan semua. Amin. Jadi orang yang membaca surat An-Nas, dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai bala bencana dan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Insyaallah tidak akan kemasukan setan mati. Moal kasurupan, ya, oke moal kaos setan kalakuana. Kemudian wa man dawama ala qiraatiha. Siapa orang yang mendawamkan rutin tiap hari membaca 4 surat ini, kana rizquhu kal matar, maka ada rizkinya seperti hujan. Mati eta hujan kumaha bisa dihitung sabaraha lah eta hujan. Wah, rizki teh burubut we. Mati keur HSG rezeki teh datang keur HS lagi tidur banyak ada yang ngirim mengati. Masya Allah. Nah, orang yang mendawamkan 4 surat ini Allah jadikan rizkinya seperti hujan, artinya banyak rizkinya. Allah akan lapangkan rizkinya. Tanya 4 surat ini jangan sampai tertinggal, yaitu dibacanya sebelum terbenam mata. Yang pertama surat wasyamsi waduhaha, yang kedua wal laili idza yaghsha, yang ketiga surat Al-Falaq, yang keempat surat An-Nas. Itu amalkan. Kita jangan suka menyalahkan, kok saya kok belum. Periksa diri masing-masing ya, karena banyak yang menjadi penghalang atas datangnya rizki. Di antaranya kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ini menjadi penghalang datangnya rezeki. Ya, kemaksiatan. Ngomongkeun kagorengan batur eureun, ngawadul eureun, sumpah palsu eureun, ngahina batur eureun lah. Kayak rezeki teh babari datang. Ya, lamun ayeuna urang teu eureun wae doraka, eta dihalangan ku doraka. Ya, jadi penghalang atas datangnya rezeki. Mudah-mudahan semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang usia, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberi kekuatan oleh Allah, khususnya pada bulan Ramadan, untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan zahir maupun batin dan menjauhi segala kemaksiatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan zahir, kesembuhan batin, secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi pada saat ini, khususnya musibah
virus corona secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian muslimin muslimat semua diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan untuk kita dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah ada di alam barzah, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, diguyur, dihujani dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan turunan-turunan kita dijadikan turunan anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga kita keluarga yang saleh dan salihah, yang barokah. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang saleh dan salihah, yang membawa kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti akhlak-akhlak beliau dan bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'ahlil qawli umsa wa nakar ma'ahlil qawli umsa wa nakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tadali qawlan wa fi'lan kama warzuqil kulla halalan daima wa akhillah ulama nuhda bil khairi wa nufakulla nuhda bil khairi wa nufakulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbil ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusulul manun waghfiris Qur'an waghfiris Qur'an ta'akraman satar wa salatullah itawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasir shifa wa ala alin kirami syurafa wa ala sahbil wa ala sahbil masabil ura. Ya Allah manfaatkan ilmu kami, berilah
hati penuh biraan hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau memberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti malam 29 penting ya. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar. Jadi kepada semua jamaah yang di lingkungan zona hijau ya, yang di lingkungan zona hijau, usahakan laki-lakinya pada ke masjid. Ibu-ibu ya, bapak-bapakna sedang kamar sigit karena kengeng Lailatul Qadar. Pemuda-pemuda sedang kamar sigit ya, dengan aturan pemerintah pakai masker. Mati pakai masker ya, jaga jarak. Ngan duit mah tuh pakai jaga jarak. Jadi katepaan duit gini jadi jaga jarak itu kan. Itunya jaga jarak mati, lalu cuci tangan. Pokoknya bersih lah, halus nama mani heula ke ka masjid teh. Make pakaian nupang bersihna, ngagungkeun Lailatul Qadar ya untuk malam nanti. Usahakan apalagi ini malam Jumat lagi, Masya Allah, nya malam Jumat, nya Ramadan, nya berdua salapan, wah komplit itu mati, luar biasa ya itu. Jadi istirahat dulu di rumah bapak-bapaknya, jam 12 malam ke masjid. So kerahkeun kabeh nya pamuda-pamuda kabeh ya, ibu-ibu mah di bumi baik. Jadi untuk yang zona hijau, yang zona merah mah di imah ya, di bumi. Yang untuk zona merah menghidupkan Lailatul Qadarnya di rumah masing-masing. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.